Penjelasan ini akhirnya bisa diterima sehingga kemudian mereka sepakat untuk kembali ke negeri mereka, kembali ke kawasan mereka, tidak melanjutkan yang mereka untuk memberontak kepada sahabat Utsman bin Affan. Namun ketika jalan ada satu fitnah yang menurut isu yang pada saat itu beredar, bahwasanya seseorang yang di tengah jalan menarik perhatian rombongan ini, dan kemudian orang tersebut ditangkap, lalu didapatkan pada orang tersebut satu surat yang berucapkan dengan cap khalifah, yang perintahnya itu adalah bahwasanya jika rombongan ini kembali ke negara mereka, maka diperintahkan kepada gubernur yang berkuasa di tempat tersebut untuk mengeksekusi rombongan tersebut. Dan ini ada cap resmi yang merupakan cap daripada khalifah. Dan tentunya sahabat Utsman bin Affan tidak melakukan hal tersebut. Disinyalir ini adalah inisiatif daripada sekretaris daripada Utsman bin Affan, yaitu Marwan bin Hakam, yang merupakan masih keponakan daripada sahabat Utsman bin Affan. Nah, inilah yang kemudian membuat orang-orang tersebut marah dan kembali ke kota Madinah untuk meminta penjelasan tentang surat tersebut dan menuduh bahwasanya Utsman telah mengkhianati mereka. Dan tuduhan tersebut dibantah oleh sahabat Utsman bin Affan, dan mereka kemudian meminta agar dihadirkan Marwan bin Hakam untuk mereka eksekusi, untuk mereka hukum karena telah melakukan pemalsuan. Dan tentunya sahabat Utsman bin Affan tidak mengabulkan permintaan tersebut karena pada dasarnya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwasanya itu dilakukan oleh Marwan bin Hakam. Perdebatan sengit dan alot ini yang membuat kemudian terjadi yang sangat kita tidak inginkan, yaitu terjadinya pembunuhan terhadap sahabat Utsman bin Affan di malam harinya. Dan kejadian ini baru sampai di telinga Sayyidah Aisyah pada saat beliau dari perjalanan dari kota Makkah menuju kota Madinah. Di tengah jalan beliau melihat pergerakan daripada sahabat Talha dan sahabat Zubair yang bergerak meninggalkan kota Madinah, sehingga kemudian menarik perhatian daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah dan bertanya apa yang terjadi di kota Madinah. Lalu dijelaskan bahwasanya khalifah saat itu sudah terbunuh. Maka sahabat Aisyah Ummul Mukminin memutuskan untuk tidak jadi balik ke Mekah, balik ke Madinah, tapi balik kanan menuju kota Mekah kembali. Di sana kemudian orang-orang sepakat dan meminta kepada Sayyidah Aisyah untuk memimpin delegasi, memimpin pasukan yang tujuan utamanya ini adalah untuk menuntut agar pembunuh Utsman bin Affan itu diadili. Jadi tujuannya awal itu bukan untuk melakukan pemberontakan, tapi tujuan awalnya adalah menuntut agar orang-orang yang berkontribusi atas terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan itu untuk segera ditegakkan atas mereka hudud, yaitu hukuman pembunuhan yang mereka lakukan. Dan ini kemudian niat ini diketahui oleh orang banyak, sehingga kemudian para penduduk kota Mekah, sebagian di antara mereka kemudian memutuskan untuk mengikuti rombongannya sahabat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diikuti oleh sahabat Zubair, kemudian sahabat Talha dan beberapa orang daripada ummahatul mukminin yang lainnya. Maka kemudian beliau meninggalkan kota Makkah. Pada awalnya Sayyidah Aisyah mengusulkan untuk melakukan perjalanan ke kota Madinah. Jadi langsung ngadep kepada Sayyidina Ali menyampaikan tuntutan tersebut.
Hanya saja kemudian orang-orang yang berada di dalam rombongan Sayyidah Aisyah ini mengatakan, kita nggak usah repot-repot kalau itu. Kita punya kelompok yang banyak, pasukan yang banyak. Sekalian aja kita langsung ke Kufah, langsung ke Basrah, langsung ke Irak. Karena para pelakunya ini mayoritas berasal dari Mesir, Irak, dan Kufah dan Basrah. Jadi terdiri dari kelompok-kelompok tersebut yang nanti insya Allah kita bahas lebih detail pada saat pembahasan tentang Khalifah Utsman bin Affan, di mana kemudian usulan ini disepakati oleh mayoritas pasukan, sehingga Sayyidah Aisyah melihat bahwasannya mayoritas menginginkan untuk langsung menuju ke tempat tersebut, akhirnya memutuskan tidak mampir ke Madinah tapi langsung ke Irak. Dan ini tentunya kalau seandainya sejarah bisa diulang, sahabat Aisyah berangkat ke Madinah, maka permasalahan terjadinya perang Jamal dan lain sebagainya tidak akan terjadi. Mengapa? Karena pada saat itu kelompok yang berperan mengacaukan permasalahan di antara kaum muslimin yang meniup benih perpecahan, yaitu kelompok Sabaniyah, itu sudah berada di kota Madinah dan menguasai kota Madinah, dan mereka lah kemudian yang mengompori kaum muslimin sehingga nanti pecah terjadi perang-perang yang tidak diinginkan tersebut. Maka di tengah perjalanan, para pemuda yang berasal dari Bani Umayyah yang dulunya mereka itu setelah turunnya sahabat Utsman bin Affan, mereka itu dibenci oleh masyarakat dan diusir, melihat ini kesempatan. Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang sakit hati dengan Sayyidina Ali, karena dianggap Sayyidina Ali berkontribusi terhadap turunnya mereka dari kekuasaan yang selama ini dipegang oleh sahabat Utsman bin Affan. Maka mereka mencari peluang untuk berkuasa kembali, membentuk kelompok kontra Ali, dan mereka melihat peluang itu ada pada kelompok yang dibentuk oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Maka sebagian besar mereka kemudian bergabung dengan rombongannya sahabat Aisyah. Maka kelompok ini sudah mulai berubah. Tujuan awalnya tadi adalah murni untuk menegakkan hudud. Nah, di dalamnya mulai dimasukkan orang-orang yang punya kepentingan berbeda. Maka berangkatlah kelompok ini yang sekarang jumlahnya bukan lagi 700, tapi sudah berjumlah 3.000 orang dengan pasukan yang dilengkapi dengan persenjataan. Sampai kemudian di Basrah sendiri, ketika mereka mendengar bahwasanya ada pergerakan pasukan yang dipimpin oleh sahabat Aisyah, mereka menyampaikan hal ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri kemudian setelah mendengar ada pasukan yang tidak di bawah koordinasi beliau bergerak melakukan perbuatan ataupun melakukan gerakan yang tidak ada kewenangan pada dasarnya, karena ini sebenarnya adalah kewenangan khalifah, maka beliau menugaskan Tamam bin Abbas untuk menjadi gubernur Madinah. Kemudian mengutus Qasam bin Abbas untuk menjadi gubernur di Mekah. Lalu kemudian Sayyidina Ali sendiri memutuskan untuk menyambut pasukan tersebut. Tujuannya adalah untuk menyetop pasukan yang dibawa oleh Sayyidah Aisyah ini, karena pada dasarnya pergerakan ini bukan wewenang sahabat Aisyah. Menegakkan hak, menegakkan aturan itu pada dasarnya adalah wewenang khalifah, bukan wewenang setiap individu masyarakat. Dan sahabat Aisyah pada dasarnya bagian daripada masyarakat. Jadi tidak bisa semua orang karena melihat ada satu hal yang tidak benar akhirnya mengambil atau main hakim sendiri, tidak bisa.
Inilah tujuan daripada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menyusul pasukan daripada sahabat Aisyah. Namun pergerakan sahabat Ali bin Abi Thalib ini terdengar oleh sahabat Aisyah yang kemudian dipahami bahwasanya pasukan Sayyidina Ali ini ingin memerangi kelompok ini. Oleh karena itulah kemudian sahabat Aisyah memerintahkan untuk mempercepat. Jadi terjadi kesalahpahaman yang cukup mendasar di sini. Dikira yang satu ini mau memberontak, dikira yang satu ini mau memerangi. Padahal tujuan awalnya itu bukan untuk berperang satu sama lain. Meskipun di pasukan sahabat Aisyah sendiri itu kacau. Kita katakan kacau karena kemasukan orang-orang yang tidak satu pemikiran. Di antaranya adalah orang-orang yang berasal dari Umayyah, di mana mereka ini berusaha untuk menimbulkan perpecahan di antara pasukan itu sendiri, di mana mereka bahkan meniupkan isu, menimbulkan satu permasalahan dan mengatakan siapa kira-kira khalifah kalau seandainya ini sudah berlaku, apakah Zubair ataukah itu Tolha, mana yang kalian pilih, siapa pendukung Zubair, siapa pendukung Tolha. Jadi sengaja di masalah tersebut biar pecah pasukan ini sehingga kemudian mereka bisa memanfaatkan. Namun dengan kecerdasan daripada sahabat Aisyah, di mana sahabat Aisyah ini kemudian tidak mengizinkan hal tersebut dibicarakan di dalam pasukan. Tidak akan disangkakan orang-orang ini kemudian membuat isu bahwasanya siapapun yang memimpin sholat dialah yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Karena mereka berkaca bahwasanya pada saat Rasulullah sakit, Abu Bakarlah yang memimpin sholat. Berarti ini menunjukkan siapapun yang terpilih sebagai pemimpin sholat dialah yang akan menjadi khalifah. Yang pecah dengan permasalahannya ini. Akan tetapi sahabat Aisyah kemudian memerintahkan anak Zubair dan anak Tolha. Jadi bukan Zubair dan Tolha, anak-anaknya itu gantian pemimpin sholat, sehingga isu ini pun tidak berkembang karena tidak didukung dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, pada saat Sayyidah Aisyah sampai di kawasan Hawab, kawasan Hawab ini terdapat mata air. Tiba-tiba ia mendengar suara rombongan anjing. Maka sahabat Aisyah ingat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kaifa bi ihdakunna tanbahu 'alaiha kilabul hawab. Bahwasanya anjing-anjing hawab akan menyala kepada salah seorang di antara kalian. Dan ini bukan suatu berita, tapi ini suatu kecaman. Maka sahabat Aisyah mendengar ada rombongan anjing dan mengatakan, tahu bahwasanya ini adalah kawasan Hawab. Dia mengatakan, kita balik, tidak jadi berangkat. Kenapa? Karena Nabi dari awal sudah memperingatkan bahwasanya ini adalah satu hal yang buruk. Orang-orang yang mendukung pergerakan ini kemudian ingin menipu sahabat Aisyah. Karena yang dikatakan ini adalah kawasan Hawab, maka mereka mendatangkan 50 orang penduduk tempatan yang sudah disogok untuk menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya ini bukan kawasan Hawab, ini kawasan lain. Maka sahabat Aisyah pun tenang, tidak tahu bahwasanya beliau telah diperdaya oleh orang-orang yang ikut dalam rombongan tersebut. Kemudian pada saat itu kondisi umat Islam di Kufah, tempat tujuan daripada pasukan daripada sahabat Aisyah ini, saat itu dipimpin oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini melihat bahwasanya sekarang lagi kacau di dalam kota Kufah ini, sedang kacau, mendengar bahwasanya ada pergerakan di sana.
Maka kemudian mereka mendatangi gubernur mereka Abu Musa al-Asy'ari dan menyampaikan bahwasanya ini bagaimana kita menyambut pasukan yang akan menyerang ke sini. Jadi beritanya mereka akan diserang. Padahal tujuan pasukan ini awalnya adalah hanya mencari para pembunuh sahabat Utsman, bukan mau menyerang kota. Tapi berita pada saat itu hoax benar-benar tersebar dan tidak bisa diklarifikasi. Maka kemudian sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang sudah memperingatkan mereka dari awal, pada saat mereka sibuk menghujat sahabat Utsman bin Affan, sudah diingatkan, maka mengatakan sekarang tinggal dua pilihan bagi kalian, apakah kalian tinggal atau kalian menyambut dan memperburukan hal-hal yang berbau dunia tersebut. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengutus keputusan, di mana utusan tersebut datang ke kota Kufah untuk menyampaikan apa yang menjadi misi daripada Aisyah. Dalam waktu yang bersamaan, Sayyidina Ali juga mengirim sahabat Ammar dan putra beliau Al-Hasan ke kota Kufah tersebut. Maka di sini Ammar bin Yasir ini kemudian memberikan provokasi kepada orang-orang Kufah dan mengatakan, wahai penduduk Kufah, kami menyerukan kalian sebagai utusan dari saudara sepupu Rasulullah, dan seruan ini kami serukan kepada Aisyah, Talha dan Zubair. Aku mengatakan dan bersaksi bahwasanya Aisyah adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Tapi dalam masalah ini hendaklah kalian berpegang teguh kepada sahabat Ali. Maka kemudian Hasan juga menyampaikan hal yang sama, di mana hal tersebut cukup berpengaruh kepada halayak umum, meskipun kemudian mereka itu masih tetap dalam kebingungan. Karena ini kayak perang saudara. Mereka bingung antara memilih mendukung Sayyidah Aisyah atau mendukung Sayyidina Ali. Dan ini dikatakan informasi yang sepotong yang sampai kepada mereka sendiri. Maka Sayyidah Aisyah kemudian masuk ke kota Basrah, mengirim seseorang untuk mendekati kabilah-kabilah pemimpin-pemimpin yang di sana dan menyampaikan bahwasanya tujuan beliau ke sini bukan untuk berperang, tapi hanya untuk menegakkan hudud bagi para pendukung Utsman. Nah, saat itu kota Basrah dipimpin oleh Utsman bin Hanif. Kemudian Utsman bin Hanif ini mengutus Imran bin Husain dan Abul Aswad ad-Duwali untuk menemui sahabat Aisyah untuk mengklarifikasi apa yang menjadi tujuan beliau datang ke sana. Disampaikan bahwa tujuan di sini bukan untuk berperang, tapi tujuannya ini adalah untuk menegakkan keadilan terhadap Utsman bin Affan. Maka kemudian mereka kembali lalu menemui Talha, lalu kemudian mereka menanyakan hal yang sama, lalu kemudian mereka bertanya kepada Talha, wahai Talha, bukankah kau telah membaiat Ali? Maka kata Talha, ya, aku mengakui Ali sebagai khalifah, tapi yang aku ingin lakukan di sini bukan aku mengkhianati atau berontak kepada Ali, tapi untuk menegakkan keadilan terhadap sahabat Utsman bin Affan. Gitu juga ketika mereka menemui sahabat Zubair, sampai kemudian mereka ini diberikan peringatan oleh sahabat Aisyah, sampai kemudian para utusan ini menganggap bahwasanya ini bukan hal yang bisa mereka ikut campur.
Sampai kemudian hal itu diserahkan kepada Utsman bin Hanif. Maka Utsman bin Hanif ini kemudian bertekad bahwasanya setidaknya dia akan menahan pergerakan pasukan daripada Aisyah sehingga kedatangan daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi benar-benar permasalahan yang terjadi saat itu adalah sangat rumit sekali. Banyak sekali berita-berita palsu beredar di antara kaum muslimin sehingga sulit untuk membedakan mana berita yang benar, mana berita yang hoax. Dan ini tentunya sangat sulit untuk diklarifikasi pada masa itu dengan tidak adanya teknologi seperti yang terjadi saat ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Misalnya yang dapat kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.